yang menyaksikan live update Tribun News edisi Sabtu 30 Oktober 2021 siang. Kami akan menyajikan informasi terkini dari berbagai daerah yang akan dilaporkan secara langsung oleh reporter kami di lapangan. Bersama saya Deamita, inilah live update selengkapnya. Kita menuju ke kabar pertama Tribuners. Tim Kaizen Fragnan dari Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara, keluar sebagai pemenang Mobile Legends Marhen Cup Esport Competition. Kompetisi esport ini diadakan oleh pemerintah Kota Bitung pada 24 hingga 27 Oktober 2021 di Kota Bitung. Tim Kaizen Fragnan dikapteni oleh Gilby Pangemanan dengan nama player I Am Your Child. Dan detail informasinya akan disampaikan langsung oleh rekan wartawan Tribun Manado, ada Christian Wayungkir yang kini sudah bergabung bersama kami. Halo rekan Christian. Ya, selamat sore rekan Dea dan Tribun News dimanapun Anda berada. Iya Christian, bisa Anda informasikan terkait detail hasil lomba Mobile Legends Marhen Cup Bitung 2021 kali ini? Baik, pengurus Persatuan Olahraga E-Sport atau ESI Kota Bitung bekerja sama dengan pemerintah Kota Bitung di bawah pimpinan Wali Kota Bitung Morris Mantiri dan Hengki Honandar menggelar event pertandingan atau kompetisi game online. Dan pada kesempatan ini mereka memilih jenis permainan atau game Mobile Legends yang sudah selesai pertandingannya, dan hasil pertandingannya adalah tim dari Kota Manado yaitu Kaizen Fragnan yang berhasil menempati posisi pertama atau menjadi champion, disusul pada posisi runner up ada HCT Esport, dan pada tempat kedua ada tim yang menamakan diri mereka dari Binjai, rekan Dea. Oke, Christian. Lalu Anda juga sempat ya bertemu dengan pemenang dari lomba Mobile Legends Marhen Cup Bitung 2021 kali ini. Bagaimana tanggapan mereka seusai bisa memenangi laga e-sport kali ini? Menurut Gilby Pangemanan, kapten dalam tim Kaizen Fragnan atau dalam IGN atau nick di game online dia menuliskan namanya sebagai I'm Your Child, sebagai role mid laner. Dia mengatakan sangat bangga dengan capaian yang diraih oleh tim Kaizen Fragnan ini yang bisa mengalahkan tim HCT Esport yang merupakan peraih medali perunggu di eksebisi Pekan Olahraga Nasional ke-20 Papua mewakili Provinsi Sulawesi Utara. Namun secara pribadi Gilby mengatakan hasil ini biasa-biasa saja karena mereka saat ini tengah diperhadapkan dalam persiapan untuk menghadapi Final Region Piala Presiden. Perlu diketahui tim ini juga menjadi pemenang region atau Pulau Sulawesi untuk pertandingan Piala Presiden lomba Mobile Legends. Dea. Oke, lalu dengan respons dari pelaksana lomba ini sendiri bagaimana, Christian? Menurut Ketua ESI Kota Bitung atau pengurus e-sport Kota Bitung, Geraldi Mantiri, event ini diselenggarakan sebagai wadah untuk menyalurkan minat bakat dari para player atau generasi muda yang hobi dan sedang menggandrungi game online atau permainan-permainan yang ada di game online seperti Mobile Legends, PUBG, Free Fire, dan lain-lain sebagainya. Dan berharap lewat event-event seperti ini akan hadir pro player dari Kota Bitung, di mana efek dari permainan atau menekuni game online ini secara profesional akan mendatangkan hasil atau mendatangkan uang dalam tanda kutip bagi pro player itu sendiri jika dia sudah bisa menuai atau mendulang prestasi di Mobile Legends atau di game online. Dea.
Baik, Tribuners berikut akan kami tampilkan hasil wawancara rekan Christian bersama Kaizen Fregnan, pemenang Mobile Legends Marhen Cup Esport Competition Pemkot Bitung 2021 selengkapnya. Menurut dari kami tim Kaizen, juara satu merupakan satu kebanggaan. Namun ya, kalau dari personalnya saya pribadi merasa biasa aja. Persiapan untuk mengikuti ini berapa lama? Persiapan untuk mengikuti lomba Marhen Cup ini menurut kami lanjutan dari persiapan dari mengikuti Piala Presiden yang lalu, yang baru saja kami ikuti, dan puji Tuhan berhasil lolos menjadi utusan Sulawesi di Piala Presiden nanti yang akan bertanding pada tanggal 1 November. Oke. Tadi lawan tim yang boleh dibilang juga kuat, apakah tidak ada rasa takut atau apa? Kan dorang juga baru pulang dari PON tuh. Kalau menurut kami semua tim itu sekarang kuat. Kurang dari tim itu sendiri bagaimana untuk menciptakan kimia sehingga boleh memenangkan suatu pertandingan. PLN Kalimantan Utara merampungkan pengerjaan jaringan listrik di 3 desa yang ada di Kabupaten Tanah Tidung. 3 desa tersebut yaitu Desa Bebatu, Badan Bikis, dan Belayan Ari. Jaringan listrik ini rampung bertepatan dengan Hari Listrik Nasional yang jatuh pada hari Rabu 27 Oktober 2021 lalu. Untuk mengetahui lebih detailnya, sudah bergabung bersama kami rekan wartawan dari Tribun Kaltara, ada Risnawati yang akan menyampaikan laporan lengkapnya. Halo Risna. Halo Dea. Risna, terkait ini ya jaringan listrik baru yang sudah berhasil dirampungkan di Tanah Tidung sendiri. Bagaimana dengan respons masyarakat di sana? Iya Dea, untuk respon masyarakat sendiri sangat antusias dan bersyukur sekali, mengingat juga sebelum adanya listrik 24 jam ini, masyarakat hanya mengandalkan bantuan CSR dari salah satu perusahaan yang ada di Kabupaten Tanah Tidung, yang itu hanya sekitar 6-12 jam saja, seperti itu, Dea. Oke, lalu sebelumnya apakah ada kendala yang dihadapi PLN Kaltara sendiri untuk bisa merampungkan jaringan listrik 24 jam di sana? Iya, Dea, untuk kendala sendiri tentunya ada salah satunya terkait dengan infrastruktur yang ada di Kabupaten Tanah Tidung, seperti akses jalan, seperti itu dia. Kemudian juga dalam penyelesaian di salah satu desa, yakni desa Bebatu, seperti itu dia, membutuhkan waktu yang cukup lama, yakni selama 5 bulan, seperti itu dia. Nah, setelah menyelesaikan ini ya jaringan listrik 24 jam ini, apakah ada target PLN Kaltara di Tanah Tidung selanjutnya? Ya, untuk target dari PLN Kaltara selanjutnya di Tanah Tidung ada 3 PR sebenarnya, Dea, yaitu penyelesaian pengerjaan jaringan listrik di 3 desa yang ada di Kabupaten Tanah Tidung, yaitu ada di Desa Sengkong, kemudian Desa Tengkudacing, kemudian juga ada di Desa Manjawutung. Di 3 desa juga di 3 desa ini juga ada sedikit tantangan untuk PLN Kaltara, ya. Salah satunya juga terkait dengan akses jalan, yang mana di salah satu di Desa Tengkudacing ini akses jalannya sangat tidak memadai, seperti itu. Kebanyakan juga tiang-tiang listrik yang ada di Tengkudacing ini mengalami roboh akibat dari tanah-tanah yang longsor, seperti itu deh. Baik, Tribuners, terkait hal ini rekan Resna sudah berhasil mendapatkan keterangan dari Bupati Tanah Tidung, Ibrahim Ali. Berikut kami tampilkan keterangan selengkapnya. Kepada masyarakat kita adalah salah satunya menuntaskan berbicara tentang infrastruktur untuk listrik dan lain-lain. Dan mudah-mudahan ini juga membawa dampak yang positif buat pelaku ekonomi dan lain-lainnya. Mungkin dengan mengucapkan terima kasih kepada teman-teman PLN dan mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, segala sesuatunya terlaksana dengan baik dan tepat, tidak ada halangan satupun, maka wajib kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Kita menuju ke Sumatera Barat, Tribuners. Seorang laki-laki di Kota Padang membuat miniatur menara. Untuk lokasinya berada di Jalan Klenteng, Kecamatan Padang Barat, Kota Padang, Sumatera Barat.
Sebuah miniatur yang mirip dengan Menara Eiffel ini dibuat dari bambu dan juga papan triplek. Dan kabar selengkapnya terkait kerajinan ini akan disampaikan rekan Rezi Aswar, jurnalis Tribun Padang yang kini sudah tergabung bersama kami. Halo Rezi. Halo Dea. Rezi, bisa Anda ceritakan terkait di mana dapat ditemui pengrajin miniatur menara dari bambu ini? Lebih detailnya. Iya, untuk lokasi pengrajin menara atau miniatur Menara Eiffel ini dapat ditemui di Jalan Klenteng, Kecamatan Padang Barat, Kota Padang, Sumatera Barat, di mana lokasi ini tepat berada di pinggir jalan atau di bangunan kota tua di Sumatera Barat atau di Kota Padang tepatnya, begitu. Untuk Oke, Iya, Rezi, bagaimana dengan bahan-bahan yang dibutuhkan, apa saja, dan proses pembuatannya juga berapa lama ini, berdasarkan informasi yang sudah Anda dapatkan? Iya, ini untuk karya yang unik ya, di mana bahan dasarnya dibutuhkan yaitu bambu dipotong-potong sehingga itu diraut sekecil mungkin seperti lidi, lalu digabung-gabungkan itu. Untuk bahan lainnya sebagai alas itu digunakan papan triplek ya. Untuk pemotong yang digunakan yaitu pemotong kuku yang untuk dipotong setelah dijadikan seperti lidi, dipotong dengan menggunakan gunting kuku. Dan selanjutnya lem kayu digunakan untuk menggabungkan bambu-bambu tersebut sehingga membentuk karya seperti Menara Eiffel gitu deh. Oke, lalu untuk ide pembuatan ini didapatkan atau dipelajari pengrajin miniatur menara ini dari mana, Rezi? Iya, untuk pengrajin sendiri bernama Budi Hartanto ya, atau dikenal oleh warga sekitar Hengki, di mana warga ini mendapatkan ide ini dari saat itu beliau pernah tersandung masalah sehingga harus ditahan di penjara di Semarang, di lapas Semarang. Dan beliau di sana mempelajari dari teman beliau cara membuat miniatur seperti kapal atau rumah adat atau Menara Eiffel seperti yang dibuat sekarang ini. Dan saat itu belajar sampai saat ini membuat karyanya gitu. Untuk proses pembuatan sendiri membutuhkan waktu sekitar 3 minggu karena beliau tidak hanya bekerja membuat kerajinan ini sehari-hari, namun ada juga pekerjaan lain yang dikerjakan gitu dia. Baik, Tribuners, rekan Rezi juga sudah menemui Bapak Budi Hartanto selaku pengrajin miniatur menara ini. Kita simak berikut keterangan lengkapnya. Ada 3 macam lah. Apa saja itu? Kayak rumah adat Minang atau kapal layar. Ini untuk satu kerajinan ini di tahun berapa orang? Dari tahun berapa? Ada yang 500. Desain itu pajangan atau gimana? Iya. Ya, kalau kayak kafe-kafe atau apa itu kan bisa untuk suatu koleksi atau apa. Biasa. Kesulitan membuat ini apa? Menyusun bambunya ini, bambu yang sudah dirawit nih, nyusun itu agak lama. Itu ada pakai ukuran dulu atau pakai apa dulu? Kita nggak pakai ukuran apa-apa, cuman ya insting aja gimana cocoknya pantasnya lah untuk bikin menara ini. Ini pekerjaan Om sehari-hari memang membuat ini atau ada yang lagi yang lain? Ada yang lain aja, kayak jaga sarang burung ya. Kalau buat ini sekali-sekali pas ingin buat lah gitu baru kita buat. Prosesnya satu menara ini atau satu kreasi ini berapa lama proses pengerjaannya? Kalau paling lama berapa, paling cepat berapa lama? Kalau cepatnya sekitar 1 minggu bisa. Kalau lama-lama ya kayak sekarang ini ya sekitar 3 minggu lah. Kita menuju Lampung, Tribuners. Aksi ruda paksa yang dilakukan seorang ayah terhadap anaknya kembali terjadi. Kali ini menimpa remaja putri 16 tahun dan kedua adiknya yang masih balita asal Bandar Lampung. Pelaku merupakan ayah ketiga korban dan mirisnya. Aksi itu dilakukan saat sang istri berada di rumah. Selengkapnya akan disampaikan rekan jurnalis Tribun Lampung, ada M. Joviter Husin, yang kini sudah terhubung bersama kami. Halo Joviter. Halo Dea.
Bisa Anda informasikan bagaimana modus yang dilakukan pelaku ini ya untuk melakukan perbuatan asusila terhadap 3 anaknya ini? Tadi juga disebutkan bahwa istrinya saat itu berada di rumah. Ya, baik ya. Tindak asusila yang dilakukan oleh tersangka berinisial DM ini sudah berjalan sejak tahun 2017 lalu, di mana salah satu korban yang sekarang ini sudah berusia 16 tahun merupakan berstatus anak tiri dari istri kedua oleh tersangka. Tindak pidana asusila ini dilakukan tersangka saat istri dan anggota keluarga lainnya sedang tertidur, dan tersangka sengaja mencari-cari celah untuk melakukan perbuatan tersebut. Baik, Dea. Oke, Joviter, bagaimana kasus ini akhirnya bisa terbongkar? Ya, pengungkapan kasus sendiri berawal dari laporan keluarga korban dan LSM pemerhati perempuan dan anak yang masuk di Mapolda Lampung pada tanggal 14 Oktober silam. Setelah melakukan penyelidikan, aparat Subdit 4 Renata di Krim Polda Lampung berhasil mengidentifikasi pelaku yang tak lain adalah bapak tiri korban. Namun dari hasil pengembangan selanjutnya ternyata bukan hanya satu korban, melainkan ada 2 korban lagi yang juga anak dari tersangka. Adapun salah satu di antara korban yang masih berusia 2 tahun merupakan anak kandung dari tersangka. Baik, Dea. Oke, lalu bagaimana dengan kronologi penangkapan pelaku ini, DM? Seperti apa? Ya, tersangka ditangkap tanpa melakukan perlawanan setelah aparat kepolisian mendatangi rumah tersangka di sekitar wilayah Bandar Lampung. Tersangka tak dapat menyangkal lagi perbuatannya setelah ditemukan beberapa alat bukti yang mengarah pada tindak pidana tersebut. Bahkan tersangka juga telah mengakui telah melakukan tindak asusila terhadap 3 anaknya. Dan hal itu tanpa diketahui oleh istrinya meski telah berlangsung sejak 2017 yang lalu. Baik, Dea. Oke, Tribuners, berikut akan kami tampilkan keterangan terkait kasus ini dari Kombes Pol Zahwani Pandra Arsyad, Kabid Humas Polda Lampung. Penangkapan terhadap seorang tersangka bernama DM alias Endang yang berjenis kelamin laki-laki berusia 56 tahun, kemudian pekerjaannya adalah sebagai tukang parkir di salah satu pasar di Waihalim. Berdasarkan pemeriksaan yang ada, memang pelaku ini merupakan dari satu keluarga ini merupakan anak ya, merupakan suami daripada suami keempat daripada istrinya sekarang saat ini. Jadi memang korban ini adalah seorang wanita berusia 16 tahun atas nama AJ. Usia anak 16 tahun anak AJ ini memang satu rumah. Memang mereka adalah satu rumah. Dan selalu di dalam melakukan aksinya, diduga tersangka ini selalu mencari jam yang tepat untuk melakukan suatu tindak pidana percabulan terhadap anak di bawah umur itu, terutama pada saat-saat dini hari, di mana seorang ibu kandungnya itu sedang terlelap tidur dan sebagainya. Kenapa dia mencari jam-jam tertentu dan selalu memberikan ancaman apabila perbuatan ini ya disampaikan kepada ibundanya, maka akan diceraikan ibundanya. Seperti itulah. Dari Lampung kita menuju ke Jawa Tengah. Kepolisian mengungkapkan fakta terbaru terhadap hasil penyidikan kasus mahasiswa GE 20 tahun yang tewas saat diklat Menwa UNS Solo. Kapolresta Solo Kombes Pol Ade Safri Simanjuntak mengungkapkan hasil autopsi GE telah di tangannya alias sudah keluar pada Jumat 29 Oktober 2021 kemarin. Hasil autopsi diterima tim penyelidik Polresta Solo langsung dari Rumah Sakit Bayangkara Semarang. Untuk mengetahui lebih detailnya sudah bergabung bersama kami rekan wartawan dari Tribun Solo, ada Fristin Intan yang akan menyampaikan laporan lengkapnya. Halo Fristin. Halo rekan Fristin. Iya. Fristin, bagaimana bisa Anda sampaikan hasil dari autopsi ini? Baik, terkait dengan hasil autopsi yang disampaikan oleh Kombes Pol Ade Safri Simanjuntak mengatakan bahwa sekitar pukul 11 siang pada Jumat 29
Oktober 2021 mengatakan bahwa hasil otopsi sudah diterimanya dari Rumah Sakit Bayangkara Polda Jateng, dan dari hasil itu ditemukan bahwa akibat dari kekerasan, maksud saya penyebab dari kematian DE adalah akibat luka kekerasan tubuh yang mengakibatkan luka lemah sehingga saat dibawa ke rumah sakit sudah dinyatakan meninggal. Begitu deh. Oke, berarti juga sudah diketahui ya benda yang digunakan untuk memukul itu, Christine? Baik untuk benda ataupun alat yang digunakan untuk memukul ataupun menyebabkan kematian pada D ini, sampai saat ini pihak kepolisian belum bisa memastikan secara detail apakah benda itu dalam bentuk apa. Namun dari pihak kepolisian sudah melakukan penyelidikan terhadap 23 saksi yang ada di berupa panitia, peserta, dosen, dan juga orang tua dari DE ini sendiri. Dan hasilnya memang dari lokasi TKP yang ada di UNS, memang ada beberapa barang bukti yang sudah disita. Salah satunya ada senjata replika dan helm milik DE yang ada saat yang digunakan saat diklat pada beberapa waktu lalu. Ya. Oke, Christine. Lalu apa agenda lanjutan penyelidikan dari kepolisian? Baik, terkait dengan agenda selanjutnya dari pihak kepolisian langsung akan melakukan penyelidikan terhadap hasil otopsi ini sendiri, mengingat hasil otopsi ini hanya bisa dibaca oleh pihak ahli dari Polres Masaya dari Rumah Sakit Bayangkara, sehingga dilakukannya penelusuran lebih lanjut dari hasil itu sendiri, dan hasil otopsi ini nanti akan menjadi rujukan nantinya untuk pihak kepolisian akan menetapkan siapa saja yang menjadi tersangka dalam kasus ini. Ya. Baik, Tribuners, rekan Christine juga sudah berhasil melakukan wawancara bersama Kombes Pol Ade Safri Simanjuntak selaku Kapolresta Solo terkait kasus mahasiswa yang meninggal dunia saat diklat Menwa UNS Solo. Berikut kami tampilkan selengkapnya. Bahwa hari ini, Jumat, tanggal 29 Oktober 2021, sekira pukul 11.00, kami tim penyidik Satreskrim Polresta Surakarta telah menerima hasil otopsi terhadap jenazah almarhum Gilang Endisa Putra dari Rumah Sakit Bayangkara Semarang Bidokes Polda Jawa Tengah, yang mana dari hasil otopsi tersebut disimpulkan bahwa penyebab kematian adalah karena luka akibat kekerasan tumpul yang mengakibatkan mati lemas. Berangkat dari hasil otopsi yang sudah kita terima oleh tim penyidik kembali nanti akan melakukan serangkaian kegiatan penyidikan untuk meminta keterangan ahli yang terlibat atau dilibatkan dalam kegiatan otopsi dari tim kedokteran forensik pada saat dilakukan otopsi terhadap jenazah. Kekerasan benda tumpul itu dibuktikan dengan luka di mana saja? Nanti kita, karena ini konsumsi penyidikan yang masih sedang berjalan. Kami akan kembali seusai jeda berikut, Tribuners, tetaplah di live update. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah pasti. Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerbegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu penyumbatan di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas ya, dulunya tukang koran. Oh gitu ya, tukang koran ya, saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan ya. Jadi kalau saya jadi pangdam itu udah bersyukur banget si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu ya. Kalau ini kita bicara yang di luar kasus Situbondo ya, dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit begitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang
Tapi Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arifki di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, ya, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit begitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Terima kasih Anda masih menyaksikan live update. Kita menuju ke kabar berikutnya. Kebakaran terjadi di Jalan Toka Sirang, Kelurahan Tema Leba, Kecamatan Bara, Kota Palopo, Sulawesi Selatan pada Jumat 29 Oktober sore. Satu tewas dalam insiden kebakaran yang menimpa sebuah rumah kayu itu. Api melalap seluruh bagian hingga rata dengan tanah. Informasi lengkapnya akan disampaikan rekan Arwin Ahmad, jurnalis Tribun Timur yang kini sudah tersambung bersama kami. Halo Arwin. Ya, halo rekan Dea dan Tribun. Arwin, bisa Anda ceritakan kronologis kebakaran ini bisa terjadi? Ya, terima kasih rekan Dea dan Tribuners. Jadi dapat kami laporkan bahwa peristiwa kebakaran menimpa sebuah rumah di Jalan Toka Sirang, Kecamatan Kelurahan Temalembak, Kecamatan Barak, Kota Palopo, Sulawesi Selatan. Insiden ini terjadi pada hari Jumat 29 Oktober 2021 sekitar pukul 15.50 WITA, di mana pada peristiwa kebakaran tersebut satu orang meninggal dunia bernama Bapak Haji Marjuni, usia 71 tahun, dan pada saat kejadian korban dilaporkan sedang melaksanakan sholat asar di dalam kamar. Saat kejadian dia hanya bersama sang istri di rumah tersebut. Sementara sang istri bernama Hajja Intan, usia juga 71 tahun, saat itu sedang berada di teras rumah, dan ketika berada di teras dia melihat muncul api dari atas plafon di bagian dalam rumah. Dalam keadaan panik, Hajja Intan atau istri dari korban ini meminta pertolongan kepada warga. Namun dalam hitungan menit api yang begitu cepat melalap karena materialnya dari kayu itu begitu cepat menghanguskan rumah dan suami dari Hajja Intan ini, yaitu Bapak Marjuni yang masih berada di dalam rumah. Begitu rekan Dea. Lalu apakah penyebab dari kebakaran ini sudah diketahui, Arwin? Ya, dari hasil identifikasi tim Inavis Polres Palopo yang tiba usai kejadian, penyebab kebakaran ini juga karena arus pendek listrik atau korsleting listrik begitu rekan Dea. Oke, lalu seusai kejadian ini apakah korban meninggal tadi langsung dimakamkan atau bagaimana? Ya, kurang dari 2 jam usai kejadian dan jasad korban dievakuasi dari bekas kebakaran. Kurang dari 2 jam korban langsung dimakamkan di pekuburan setempat. Begitu rekan Dea. Baik. Tribuners, rekan Arwin tadi juga sudah melakukan wawancara terkait hal ini bersama Kapolsek Wara Utara Palopo, itu Abdul Aziz. Berikut kami tampilkan selengkapnya.
berdiri sementara sholat. Tiba-tiba Haja Intan melihat ada api di atas plafon. Setelah itu dia keluar ke teras berteriak untuk minta pertolongan. Namun bersamaan dengan itu api cepat melalap rumah karena itu tadi disertai dengan senjata. Setelah kami sampai TKP, setelah kembali bahwa rumah sudah rata, namun tetap diamankan oleh mobil pemadam kebakaran. Yang bersamaan kami datang tiba di TKP, pemadam kebakaran ada 3 unit. Beberapa waktu lalu, video aksi pemukulan sejumlah warga terhadap seorang kakek pemulung di Majalengka, Jawa Barat viral di media sosial. Kakek yang diketahui bernama Caslam, 65 tahun itu dianiaya lantaran dituduh mencuri di kawasan Cibogor. Kakek Caslam yang merupakan seorang pemulung asal desa Cicadas, Kecamatan Jatiwangi, Kabupaten Majalengka. Detail informasinya akan disampaikan oleh rekan wartawan Tribun Cirebon, ada Eki Yulianto yang kini sudah bergabung bersama kami. Halo rekan Eki. Halo rekan Dea. Oke, Eki, bisa Anda ceritakan kronologi lengkap hingga si kakek ini mendapatkan perlakuan penganiayaan di kawasan Cibogor? Ya, baik Dea, siang Tribun News. Video yang viral itu memang terjadi di Kabupaten Majalengka ya, tepatnya di Desa Cibogor, Kecamatan Ligung. Penganiayaan dialami oleh seorang pemulung dari Desa Cicadas bernama Aslam, usia 65 tahun. Nah, aksi penganiayaan itu terjadi di Balai Desa Cibogor, yang mana daerah tersebut sering dikunjungi Kaslam untuk mencari barang-barang bekas. Nah, hasil wawancara dengan Kepala Desa Cibogor bernama Riki bahwa aksi penganiayaan didasari oleh emosinya warga yang geram dengan tingkah laku kakek, di mana tidak mengakui ya perbuatan mencuri. Untuk kronologinya sendiri berawal dari salah satu warga Cibogor bernama Toto yang kehilangan tas berisi uang sebesar 1,5 juta dan surat-surat berharga lainnya. Hilangnya tas milik Toto itu saat dia melakukan atau mencari pete Cina di pinggir jalan yang di Blok Senin di desa setempat. Saat mengambil pete, Toto menaruh tasnya di bawah pohon. Namun sayang saat selesai, dia langsung pergi tanpa ingat bahwa tasnya itu masih berada di bawah pohon tersebut. Nah, namun ketika Toto balik lagi untuk mengambil tas, ternyata tas sudah tidak ada. Nah, menurut pengakuan Toto yang bercerita ke Kepala Desa Cibogor, bahwa saat dia mengambil pete di sana hanya ada Pak Kaslam, ya pemulung itu. Nah, ternyata karena di lokasi hanya ada Pak Kaslam, dugaan Toto cukup kuat bahwa Kaslam yang tahu keberadaan tasnya itu. Atas penimbangan itu, Toto langsung mencari Kaslam yang berproses sebagai pemulung. Nah, saat ditanya tentang tas miliknya, Kaslam sempat tidak mengaku telah mengambil barang milik Toto. Hal itu membuat warga sekitar yang sudah berkumpul di kantor balai desa naik pitam dan 9 warga akhirnya memukul. Ya. Oke, lalu bagaimana pengakuan dari kakek Kaslam sendiri seusai dianiaya warga itu? Nah, saat ditemui di rumahnya ya di Blok Gunungan Desa Cicadas, Kecamatan Jatiwangi, Kabupaten Majalengka, bahwa Kaslam tidak terima ya kalau dianggap sebagai pencuri, meskipun ia mengakui ya jika sudah mengambil tas yang berada di pinggir sungai. Nah, tapi tujuan Kaslam mengambil tas itu tujuannya bermaksud mengamankan untuk nantinya dikembalikan jika ada orang yang merasa kehilangan. Nah, menurut pengakuan Kaslam, ia tidak mengakui jika telah mengambil tas karena pada saat itu massa sudah berkumpul. Namun Kaslam dikeroyok ya dan akhirnya dipukuli. Terkait pemukulan yang dialaminya, Kaslam pun benar mengakui ya. Ia bahkan menyebut pemukulan terjadi tidak hanya di balai desa ya, melainkan di tempat penyimpanan tas dan di dalam kantor balai desa tersebut. Ya.
Oke, lalu dari informasi yang beredar juga insiden pemukulan terhadap kakek Kaslam ini kemudian juga mengundang banyak warganet untuk menggelar aksi galang dana. Bisa dijelaskan Egy terkait hal itu? Ya, jadi setelah video pemukulan terhadap kakek Kaslam viral di media sosial, banyak warganet yang merasa iba ya atau prihatin. Terlebih yang dipukul itu seorang pemulung dan kabar yang beredar yakni dituduh mencuri. Nah, berbagai kalangan dari YouTuber dan musisi pun berlomba-lomba ya untuk menggalang dana untuk mengadu sang kakek. Nah, di Majalengka sendiri, pegiat media sosial dari fanpage Besok Senin melakukan hal yang sama. Update terakhir, penggalangan dana sudah terkumpul sebanyak 4 juta rupiah ya. Rencananya uang hasil donasi itu akan diberikan kepada yang bersangkutan sore hari ini. Oke, Eki, lalu terkait karena video ini memang sempat viral beberapa waktu lalu, apakah sudah ada tindakan dari pihak kepolisian? Nah, hasil wawancara dengan Kapolres Majalengka, AKBP Edwin Afandi, bahwa memang pihaknya telah menerima informasi ya adanya kasus penganiayaan yang melibatkan seorang pemulung di desa Cibogor. Kapolres mengatakan usai menerima informasi dari lapangan tersebut, pihaknya langsung melakukan konfirmasi ya dengan mendatangi lokasi yang dimaksud. Nah, selain itu, pihaknya juga telah melakukan pemanggilan terhadap beberapa orang yang diduga berada di lokasi. Dari penyelidikan yang dilakukan, pihak polisi menyatakan bahwa korban penganiayaan atas nama Kaslam memang terbukti melakukan tindakan pencurian, di mana tas yang berisi uang senilai 1,5 juta dan barang berharga milik warga desa Cibogor telah diambil. Namun terkait kasus yang terjadi, Kapolres menyebut saat ini dua belah pihak sedang dalam kegiatan mediasi ya. Langkah mediasi sendiri menurut Kapolres merupakan langkah paling bijaksana dilakukan dalam menyelesaikan kasus ini. Nah, polisi berharap baik kakek yang dipukul, lalu orang yang dirugikan tasnya diambil, dan orang yang memukul bisa saling menyadari kesalahannya dan berakhir dengan perdamaian. Ya. Baik. Tribuners, berikut akan kami tampilkan hasil wawancara rekan Eki bersama kakek Kaslam dan juga AKBP Edwin Kapolres Majalengka selengkapnya. Di mana? Di sana. Ntar ya, Jalmi mau disyukur, pasti yang punya dompet mau ditanya. Ini ditajong ini. Pinggang. Ini kaki dikebuk. Fakta yang ada di lapangan bahwa kakek berinisial C itu memang melakukan pencurian di sebuah tas yang isinya beberapa barang berharga. Korban kerugian sekitar 1,5 juta rupiah, dan sekarang sedang dilaksanakan kegiatan mediasi terhadap kejadian tersebut. Langkah mediasi ini merupakan langkah yang paling bijaksana dilaksanakan dalam menyelesaikan kasus-kasus tersebut, dan kita berharap bahwa kakek yang dipukul, kemudian orang yang dirugikan karena dicuri, dan orang yang memukul juga saling menyadari kesalahannya. Selain itu juga saya juga memberikan himbauan bahwa apabila ditemukan pelaku tindak pidana, jangan segan-segan dan jangan takut, jangan khawatir untuk menghubungi hotline 110. Polres Majalengka akan segera menindaklanjuti. Kita beralih ke Jawa Timur. Hujan dengan intensitas tinggi disertai angin kencang menerjang Desa Pitu, Kecamatan Jenangan, Kabupaten Ponorogo pada Jumat 29 Oktober 2021. Akibatnya terjadi kerusakan di beberapa rumah warga dan kampus 2 IAIN Ponorogo. Dari pantauan tribunjatim.com, baliho di depan kampus 2 IAIN Ponorogo ambruk. Kabar selengkapnya akan disampaikan rekan Sofyan Chandra Arif Sakti, jurnalis Tribun Jatim, yang kini sudah terhubung bersama kami. Halo Chandra. Halo, selamat siang Dea.
Rekan Chandra, bagaimana kondisi terkini dari bangunan di IAIN Ponorogo pasca diterjang hujan disertai angin kencang kemarin? Ya, Dea, untuk bangunan IAIN Ponorogo sendiri kabarnya terjadi kerusakan utamanya di kampus 2 yang terdapat di Desa Pintu, Kecamatan Jenangan, Kabupaten Ponorogo. Namun sayangnya dari pihak jurnalis sendiri dilarang oleh masuk dari pihak kampus, dan pihak kampus minta agar media ini menghormati karena ini demi kebaikan bersama. Sementara di sekitar rumah warga, yaitu yang masih berada di sekitar kampus 2 IAIN Ponorogo, memang terjadi kerusakan yang cukup hebat. Genteng-genteng dari rumah warga ini berjatuhan, serta tanaman-tanaman yang ada di sekitar kampus 2 IAIN, yaitu berupa tanaman jagung ini juga roboh dan berpotensi akan gagal panen, Dea. Sedangkan untuk di pinggir jalan banyak kontainer-kontainer atau warung-warung yang terbuat dari kontainer box itu roboh, sehingga warga gotong royong untuk segera mendirikan lagi karena juga mengganggu arus lalu lintas di jalan tersebut, ya. Sedangkan salah satu warga yaitu Bapak Asrot mengatakan memang terjadi hujan dengan intensitas tinggi yang disertai angin. Untuk durasinya sekitar 15 menit saja, dia, namun dengan durasi seperti itu bisa mempertandakan di sekitar Desa Pintu, Kecamatan Jenangan. Namun dari pengakuan Bapak Asrot tidak ada korban jiwa maupun luka-luka akibat angin kencang tersebut, dan warga memang sempat sedikit ketakutan, termasuk Bapak Asrot sendiri yang semula berada di dalam ruangan sempat akan keluar, namun di luar juga cukup menakutkan karena hujannya lebat dan disertai angin yang kencang, sehingga dia memilih untuk berteduh di serambi saja, karena kalau di dalam rumah juga takut akan kejatuhan genteng, seperti itu, deh. Oke, lalu adakah korban jiwa ataupun luka-luka akibat insiden kemarin itu? Ya, untuk dari penuturan sementara dari warga sekitar tidak ada korban jiwa maupun luka-luka. Memang untuk korban material cukup banyak, yaitu tanaman-tanaman juga roboh ini, padahal udah hampir siap panen, kurang 1 bulan lagi kalau penuturan warga. Terus box-box kontainer juga rubuh, dan bahkan salah satu minimarket ini sempat tutup sementara karena angin yang terlalu kencang dan takut akan memecahkan kaca yang ada di sekitar IAIN Kampus 2 Ponorogo, deh. Oke, lalu terkait adanya insiden bencana ini, ya, maksud kami hujan yang sangat deras ini juga, bagaimana dengan kesiapsiagaan bencana hidrometeorologi di Kabupaten Ponorogo dan sekitarnya sendiri? Ya, untuk Pemkab Ponorogo sendiri sudah melakukan apel kesiapsiagaan sekitar 1 pekan yang lalu untuk mengantisipasi datangnya bencana hidrometeorologi ini. Bapak Bupati Ponorogo, Bapak Sugiri Sancoko, juga sudah melakukan apel dan mengecek kesiapsiagaan sumber daya manusia maupun alat, yang Bapak Sugiri mengatakan bahwa baik alat maupun sumber daya manusia di Kabupaten Ponorogo dibantu dengan TNI, Polri, serta BPBD ini siap untuk melakukan antisipasi bencana. Bapak Sugiri juga optimis potensi bencana Kabupaten Ponorogo pada tahun ini bisa dikurangi karena sudah ada bendungan-bendo yang beberapa bulan lalu baru saja diresmikan oleh Bapak Presiden RI Bapak Joko Widodo. Baik, Tribuners, rekan Chandra juga sudah melakukan wawancara bersama warga sekitar bernama Muhammad Asrot terkait kejadian ini. Berikut selengkapnya. Pertama gimana? Ya hujan, Mas. Hujan deras, Mas. Terus? Campur air angin. Terus gimana? Ya kejadiannya yang itu tadi, sama ada yang roboh itu tadi. Ini merusak apa aja nih, Mas? Ya apa itu? Genteng, sama pohon yang ada yang tumbang. Terus papan reklame IAIN itu ya roboh. Banyak, Mas, ya yang rusak? Ya cukup banyak, Mas. Kalau korban ada nggak? Alhamdulillah nggak ada, Mas, korban jiwa. Kalau rumah-rumah warga gimana, Mas? Ya ada rumah warga itu ya genteng terbangan itu. Tadi berapa menit sih, Mas, hujannya? Sekitar 15-an, Mas. Langsung deres sama angin, Mas, ya? Deres sama angin itu. Ini kan ketakutan keluar rumah atau gimana, Mas? Ketakutan, tapi langsung keluar, Mas. Keluar rumah.
Rumah Sakit Umum Daerah Rupit di Kabupaten Musirawas Utara, Sumatera Selatan mulai mengetatkan aturan soal vaksinasi COVID-19. Setiap pengunjung, baik yang mengantar pasien atau ingin membesuk pasien, wajib menunjukkan sertifikat vaksin saat datang ke RSUD Rupit. Bila pengunjung tidak bisa menunjukkan kartu vaksin, maka akan diarahkan ke ruangan vaksinasi untuk diperiksa terlebih dahulu. Selengkapnya akan disampaikan rekan jurnalis Tribun Sumsel, Rahmat Aizullah, yang kini sudah bergabung bersama kami. Halo Rahmat. Halo Dea. Rekan Rahmat, bagaimana dengan realisasi penerapan aturan tersebut di RSUD Rupit ini? Baik Dea, manajemen Rumah Sakit Umum Daerah Rupit di Kabupaten Musirawas Utara, Sumatera Selatan saat ini mulai menerapkan aturan bahwa setiap pengunjung yang datang ke rumah sakit ini harus menunjukkan atau diminta oleh petugas yang bertugas di depan gerbang SD Rupit untuk menunjukkan sertifikat vaksin. Nah, bila pengunjung ini tidak bisa menunjukkan sertifikat vaksin, maka yang bersangkutan akan diarahkan ke ruangan vaksinasi untuk diperiksa terlebih dahulu apakah yang bersangkutan sudah divaksin atau belum. Kalau seandainya pengunjung ini ternyata sudah divaksin, maka diperbolehkan untuk membesuk pasien atau mengantar pasien ke RSUD Rupit. Namun bila pengunjung ini ternyata belum divaksin, maka akan diarahkan untuk divaksin di rumah sakit Rupit ini. Ya. Oke, lalu apakah kewajiban menunjukkan kartu vaksin ini hanya untuk pengunjung seperti tadi yang mengantar pasien ataupun membesuk? Bagaimana dengan pasien? Apakah ditolak juga misal mereka ini belum melakukan vaksinasi? Ya, jadi berdasarkan keterangan dari Direktur RSUD Rupit menyampaikan kepada kami untuk sementara ini aturan ini baru diterapkan kepada pengunjung, baik itu keluarga pasien yang menjenguk atau keluarga pasien yang mengantar pasien ke RSUD Rupit. Untuk pasien sendiri untuk sementara ini maksud kami tidak ditanya tentang sertifikat vaksin karena pasien ini apalagi yang sifatnya darurat akan dilakukan penanganan terlebih dahulu. Namun pihak rumah sakit akan melakukan antigen setiap pasien yang datang di rumah sakit ini untuk memastikan apakah pasien yang masuk ke rumah sakit ini terpapar COVID-19 atau tidak. Apabila ada pasien yang dinyatakan terpapar berdasarkan hasil swab antigen, maka akan dirawat di ruangan khusus pasien COVID-19. Ya. Oke, Rahmat, bagaimana lalu respon dari pengunjung saat mengetahui ada aturan seperti itu? Siap. Pantauan kami di Rumah Sakit Umum Daerah Rupit ini ada beberapa pasien yang memang sempat berkunjung ke Rumah Sakit Rupit bahwa mereka melihat ada pengumuman soal kewajiban menunjukkan kartu vaksin ini. Respon dari mereka kebanyakan ada yang mendukung karena memang mereka sudah divaksin, namun ada juga pengunjung yang ternyata belum divaksin dan berusaha untuk menjelaskan kepada petugas di RSUD Rupit bahwa dia sudah divaksin padahal kartu vaksinnya belum ada. Kemudian yang bersangkutan diarahkan ke ruangan vaksinasi untuk diperiksa apakah benar dari pengakuannya bahwa dia sudah divaksin atau belum. Dan ternyata memang yang bersangkutan belum divaksin. Dan saat diarahkan untuk vaksinasi, pengunjung atau keluarga pasien ini belum bersedia divaksin, jadi dia memutuskan untuk batal menjenguk keluarganya yang sedang sakit karena belum divaksin atau belum memiliki sertifikat vaksin. Ya. Baik.
Tribuners, rekan Rahmat juga sudah sempat melakukan wawancara bersama Dr. Ladona Sianturi selaku Direktur RSUD Rupit. Berikut kami tampilkan selengkapnya. Kita berhubung sekarang sedang COVID, terus kita lagi percepatan pemutusan rantai penyebaran COVID ini, jadi kita juga mendukung dari maklumat bersama Gubernur dengan Kapolda dan TNI untuk di mana tempat-tempat umum itu harus memiliki sertifikat vaksin. Jadi rumah sakit kita juga sekarang sudah menjalankan seperti itu. Jadi para pengunjung dan keluarga pasien di sini kita sarankan dan kita wajibkan juga untuk menunjukkan sertifikat vaksinnya, dan apabila mereka tidak bisa menunjukkannya, mereka kita arahkan untuk ke ruangan kita, terus mereka diperiksa di piker. Apabila mereka memang belum vaksin, kita lakukan vaksin di tempat. Kita jeda lagi sejenak Tribuners dan akan kembali dengan informasi menarik lainnya sesuatu. Oke, apa kabar Bang Arief di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Jadi kalau saya jadi tanggam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Bongombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arief di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Jadi kalau saya jadi tanggam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Bongombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arief di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin
pikirnya tidak ke situ kali ya. Tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang Saya itu mas, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi pangdam, itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Bongombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, Apa yang saya dirasakan udah Kopernita? Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya. Tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi pangdam, itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Bongombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, Apa yang saya dirasakan udah Kopernita? Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya. Tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi pangdam, itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Bongombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage. Kembali di live update, kita menuju ke informasi berikutnya. Tim Opsnal Satres Narkoba Polres Lok Sumawe menangkap 3 orang yang diduga terlibat transaksi narkotika. Mereka diamankan dari lokasi yang berbeda-beda. Berdasarkan laporan masyarakat, para pelaku itu kerap melakukan transaksi obat-obatan terlarang di rumah. Informasi lengkapnya akan disampaikan rekan Zaki Mubarak, jurnalis Serambi News yang kini sudah tersambung bersama kami. Halo rekan Zaki. Halo rekan Dea. Zaki, apakah sudah ada informasi terkait para pelaku ini? Mereka merupakan jaringan internasional atau bagaimana? Baik, untuk saat ini, baik selamat siang rekan Tribun News, dapat kami informasikan bahwa kemungkinan mereka tidak terlibat dalam jaringan internasional. Mereka adalah pemain lama di lokal atau di Aceh. Berdasarkan informasi yang kita peroleh bahwa barang kemungkinan dari luar Aceh melalui jalur Laut Selat Malaka yang merupakan jalur perdagangan internasional. Namun menurut keterangan lain dari pihak kepolisian, barang itu juga milik seorang MI, berinisial MI yang kini telah ditetapkan sebagai dalam daftar pencarian orang DPO.
Sampai saat ini pihak kepolisian terus melakukan pengembangan usai penangkapan kedua tersangka yaitu ZA dan MZ yang merupakan pelaku penjual atau pengedar barang narkotika jenis sabu-sabu. Demikian dia. Oke, Zaki, lalu apakah pihak kepolisian dalam bagaimana langkahnya dalam pemberantasan peredaran narkotika di Aceh? Ya, pihak kepolisian dari Polres Sumawe terus melakukan upaya penegakan hukum yang konsisten dalam memberantas peredaran barang haram tersebut, yaitu jenis barang sabu-sabu atau jenis lainnya seperti ganja dan barang-barang narkotika lainnya. Nah, pada saat ini pihak kepolisian telah selama dari awal Januari hingga Oktober saat ini telah melakukan 4 kali penangkapan dalam kasus peredaran narkoba ini. Ini merupakan untuk kesekian kali di bulan Oktober ini, bahkan di lokasi yang berbeda yang ditangkap, yaitu di kawasan Blangmangat dan Kecamatan Samudra. Sampai saat ini pihak Polres juga terus melakukan informasi untuk melihat di mana tempat-tempat basisnya peredaran narkoba yang ada di wilayah Lok Sumai dan Aceh Utara. Baik, Tribuners, berikut terkait kasus ini akan kami tampilkan keterangan dari AKBP Eko Hartanto selaku Kapolres Lok Sumawe selengkapnya. Tersangka berhasil kita amankan di daerah Samudra, teman-teman sekalian, ya, di Dusun Krung Pase, Desa Madan, Kecamatan Samudra. Kejadian ini pada hari Jumat tanggal 22 Oktober tahun 2021. Dengan tersangka ada 2, teman-teman sekalian, yaitu ZK dan MZ. Ya, ZK dan MZ. ZK memang warga situ ya. Barang bukti yang berhasil kita amankan alhamdulillah ya 2.138 gram atau 2,138 kilo ya yang berhasil kita amankan, dan beberapa unit handphone yang dipakai untuk berkomunikasi ya antara pemilik barang, penjual ya pada ke konsumennya. Pasal pidana yang dipersangkakan yaitu pasal 114 ayat 2 junto pasal 112 ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 ya tentang narkotika. Sama ancaman hukumannya minimal 5 tahun, maksimal penjara seumur hidup, denda dengan denda minimal 1 miliar dan maksimal 10 miliar. Kita beralih ke informasi berikutnya. Komplotan pembobol mesin ATM di Kota Pontianak diamankan Satreskrim Polresta Pontianak pada Rabu 27 Oktober 2021 lalu. 2 pelaku yang diamankan ialah Andi, 40 tahun, warga Tangerang, dan Rizky, 33 tahun, warga asal Kabupaten Tenggamus. Keduanya diamankan warga saat berusaha kabur ketika dipergoki oleh pihak teknisi mesin ATM yang melakukan pengecekan mesin. Detail informasinya akan disampaikan rekan wartawan Tribun Pontianak, ada Ferianto yang kini sudah bergabung bersama kami. Halo rekan Ferianto. Iya, selamat siang Dea. Ferry, bagaimana bisa Anda informasikan akhirnya komplotan pembobol mesin ATM ini bisa dibekuk? Nah, untuk pengungkapan terkait pembobolan mesin ATM di Kota Pontianak ini bermula itu pada tanggal 27 Oktober kemarin. Memang kerja warga setempat itu warga yang berada di sekitaran Jalan M. Sohor, Kota Pontianak, tepat itu yang berada di sekitar mesin ATM yang berada di halaman parkir kantor Jamklindo itu menangkap 2 orang pembobol mesin ATM. Nah, pada itu dari hasil keterangan para warga sebelumnya itu 2 orang ini sebenarnya 3 orang ya itu masuk ke dalam mesin ATM berpura-pura sebagai nasabah biasa, padahal di situ juga ada banyak satpam. Nah, satpam itu karena tidak curiga juga karena menganggap mereka bertiga itu nasabah biasa, jadi biarkan saja. Kemudian 2 orang itu masuk ke dalam dan 1 orang menunggu di luar untuk melihat suasana dia. Nah, kemudian setelah itu datanglah pada sekitar pukul 4 sore atau pukul 16 itu datanglah teknisi dari mesin ATM yang memang melakukan pengecekan rutin. Nah, pada saat itu teknisi ini mendatangi mesin tersebut dan mempergoki bahwa ada 2 orang di dalam tersebut yang sedang memang melakukan pencogelan terhadap mesin ATM untuk mengambil uang di dalam mesin tersebut ya. Nah, pada saat itu kemudian sang teknisi itu pun meminta bantuan warga bersama security yang ada di lokasi untuk menangkap 2 orang, namun 1 memang berhasil kabur pada saat itu. Oke, berarti yang berhasil diamankan hanya 2 orang ya sampai sekarang ini. Yang untuk yang pertama itu memang 2, tapi pada kemarin di 29 Oktober itu
Satreskrim Polresta Pontianak berhasil mengamankan satu lagi yang berhasil kabur itu dia. Dan pada tadi siang itu baru saja dilakukan konferensi pers langsung yang dipimpin oleh Kapolresta Pontianak bahwa 3 orang komplotan dari spesialis pembobolan mesin ATM sudah berhasil diamankan seluruhnya dia. Oke, setelah diamankan ini dan juga dimintai keterangannya digali, sudah berapa kali maksud kami mereka melancarkan aksi ini dan bagaimana dengan modus saat mereka melancarkan aksinya? Nah, untuk terkait berapa kali mereka sudah melakukan aksi ini masih belum ada keterangan resmi ya dari pihak kepolisian, terus masih mendalami dan melakukan pemeriksaan terhadap ketiga orang ini karena memang pada saat melakukan pemeriksaan mereka ini masih banyak sekali alasan dan melakukan mengeles seperti itu ya. Nah, tapi kalau untuk modus operandinya sendiri mereka itu memang bertiga. Dari keterangan kepolisian itu pada 2 memang yang bertugas untuk masuk ke dalam, kemudian 1 menjaga di luar. Nah, pada saat di dalam itu mereka menggunakan kartu ATM, memang kartu ATM mereka pada saat mereka memasukkan uang tersebut, kemudian sebelum mesin itu berhenti, salah satunya itu mencabut stop kontak dari mesin ATM yang menyebabkan mesin ATM itu mati. Nah, setelah itu uang yang ternyata di mesin itu sudah terangkat dulu dari mungkin boxnya yang berada di bawah, kemudian sudah berada di tempat lokasi pengambilan uang, itu mereka congkel menggunakan obeng dan ada satu jenis alat yang saya katakan itu jenis kawat yang menyerupai pengait untuk mengambil uang tersebut deh ya. Jadi memang prosesnya itu melakukan pengambilan paksa, jadi bukan jenis skimming atau dan lain sebagainya melakukan duplikasi ATM, tapi memang mereka itu murni membobol, jadi secara manual pembobolannya itu dia ya. Demikian. Oke, Ferry. Lalu apa saja barang bukti yang berhasil diamankan bersama pelaku ini? Nah, tadi itu dari hasil olah TKP, kemudian dari pemeriksaan para tersangka ini, kepolisian itu mengamankan 6 kartu ATM, itu jenisnya Bank BRI, kemudian ada juga obeng, pengait, dan juga 1 unit mobil yang mereka gunakan untuk beroperasi. Ada informasi yang dapat mereka ini menggunakan mobil rental juga. Nah, 1 yang berhasil kabur itu sebelumnya pada kemarin, 29 Oktober itu berhasil ditangkap kurang lebih di Kecamatan Tayan, Kabupaten Sanggau itu ya dari kota Pontianak, jaraknya cukup jauh, hampir 100 km dia. Dan sebelumnya sendiri, sebelum di Tayan ini, yang pelaku si Budi ini juga sebelumnya sempat kabur ke beberapa kabupaten yang ada di Kalimantan Barat ya. Baik, Tribuners, rekan Ferianto juga sudah sempat melakukan wawancara bersama Anang selaku Satpam di Jamkrindo dan juga Kapolresta Pontianak Kombes Pol Andi Herindra. Berikut kami tampilkan selengkapnya. Saat itu dipergoki oleh salah satu teknisi dan mengatakan sempat keluar pelaku ini katanya ATM-nya rusak. Namun setelah pelaku keluar, teknisi itu mengecek, ternyata mesin ATM itu telah dirusak dan telah dilakukan terjadi pencurian, ya. Pengambilan uang secara paksa dengan modus mengambil melalui ATM. Setelah itu dimatikan kabel listriknya. Dari laporan masyarakat selanjutnya kami menangkap 2 orang tersangka pada tanggal 27, dan setelah dilakukan pengembangan tadi malam kita lakukan penangkapan 1 orang lagi di daerah Tayan ya. Ditemukan di pelaku ini adalah ada obeng dan pengait untuk mengambil memaksa uang keluar dari mesin. Kurang lebih sekitar jam 4.20. Ya sekitar yang terlihat sih ada 2 seperti nasabah biasa lah datang, rupanya udah ada pergerakan 1 di dalam jadi yang 2 datang masuk, yang satunya masuk lagi, yang 1 posisinya ya seperti saya di sini jadi dia mungkin mengintai gerak-gerik saya, mengintai kondisi saya, pengamanan salah satu tersangka sekarang udah di Polresta. Dan juga yang 2 lari, tapi yang menggunakan mobil itu lolos, yang 1 bisa ketangkap di daerah Gang Mekar. Nah itu aja Pak, jadi kita bawa ke sini kembali, kita diamankan, langsung kita bawa ke Polresta, itu aja. Kita beralih ke Banten. Seorang pria nekat membobol mesin ATM di sebuah minimarket kawasan Walantaka, Kota Serang. Pelaku berinisial S melancarkan aksinya dan menggondol uang puluhan juta rupiah dari mesin ATM itu pada Minggu 17 Oktober 2021 lalu. S kini berhasil diamankan jajaran aparat Polres Serang. Untuk mengetahui lebih detailnya, sudah bergabung bersama kami rekan wartawan dari Tribun Banten,
Ada Milda Niati yang akan menyampaikan laporan lengkapnya. Halo rekan Milda. Iya, rekan Dea dan Tribuners, selamat siang. Bisa Anda informasikan apakah sudah diketahui Ya, alasan dari pria ini? Milda, bisa Anda informasikan apakah sudah ada informasi terkait alasan pria itu membobol ATM? Untuk keperluan apa sebenarnya? Ya, baik. Sebetulnya rekan S ini dia membobol ATM baru pertama kali ini lantaran terlilit hutang pinjaman online begitu. Selain itu rekan S juga dia kesehariannya sering bermain judi atau game online sehingga karena dia memiliki hutang pinjaman online akhirnya dia mengambil jalan pintas yaitu dengan cara membobol ATM yang ada di Walantaka pada 17 Oktober lalu. Nah, selain itu juga si S ini adalah mantan karyawan teknisi komputer, memiliki keahlian bisa membobol ATM dengan cara tidak menghasilkan suara, kemudian tidak tersetrum dan lain sebagainya. Selain itu dia juga menggunakan pilok, digunakan untuk menutup kamera CCTV yang ada di sekitar minimarket tersebut. Begitu rekan Dea. Oke, Milda. Lalu berdasarkan informasi yang sudah Anda dapatkan, bagaimana waktu itu ia membobol mesin ATM di minimarket ini dan juga butuh waktu berapa lama ia melancarkan aksi itu? Ya, baik. Ya, saudara S ini dia melancarkan aksinya pukul 2 malam, sekitar 4 jam. Jam 5 dia berhasil membobol ATM dan melarikan diri. Dia berhasil mengamankan uang sebesar hampir 80 juta rupiah. Dan uang tersebut untuk saat ini sudah habis ia gunakan untuk membayar hutang dan bermain judi online. Oke, lalu bagaimana dengan ancaman hukumannya? Apakah dia juga sudah ditetapkan sebagai tersangka, Milda? Ya, Kapolres Serang Kota AKBP Maruli Ahiles Hutapea mengatakan bahwasanya S dikenai KUH pidana dengan KUH pidana 363 dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Begitu rekan Dea. Baik, Tribuners, rekan Milda juga sudah berhasil mendapatkan keterangan dari S ini tersangka pembobolan mesin ATM. Berikut kami tampilkan selengkapnya. Apakah sudah pernah melakukan sebelumnya? Belum pernah, baru kali ini. Baru kali ini tertangkap. Iya. Niatnya memang mau mengambil ATM. Tidak ada rasa takut, khawatir? Takut pada sendiri. Yakin sendiri apa memang ada teman lain? Yakin sendiri. Berapa lama mengambil sampai bisa keluar dari TKP? 4 jam. Berarti masuk dari jam berapa? Dari jam 2. Jam 2 keluar? Keluar jam 5. Lebih kurang 3 jam ya? Iya. Membuka masuk ke dalam atap Indomaret menggunakan? Menggunakan tang baja. Tang baja. Kemudian setelah diambil masuk ke dalam, kemudian barang yang diambil keluar lagi lewat lubang yang sama. Lewat lubang yang sama. Barang-barang yang di Indomaret ada yang diambil? Ada. Diambilnya apa itu? Saya putung sama sprit. Baik. Biasanya uang seperti ini digunakan untuk apa ini? Untuk bayar pinjol ilegal sama main judi online. Sudah sering main judi online? Sudah. Sudah berkeluarga? Sudah. Keluarga sudah pernah datang besuk? Sudah. Sudah datang besuk? Sudah. Polda Kepulauan Riau menggelar festival mural di terowongan Pelita pada Sabtu 30 Oktober 2021 hari ini. Kegiatan ini dilakukan untuk merayakan Dirgahayu Humas Polri ke-70 tahun. Dalam kegiatan ini ada beberapa kegiatan yang dilakukan diantaranya lomba mural dan vaksinasi untuk masyarakat Kota Batam. Kabar selengkapnya akan disampaikan rekan Roni Lodolaleng, jurnalis Tribun Batam yang kini sudah terhubung bersama kami. Halo rekan Roni. Ya, selamat siang. Ya. Roni, berdasarkan pantauan Anda, berapa orang tadi peserta yang mengikuti berpartisipasi dalam kegiatan mural kali ini? Baik ya, Polri dalam hal ini Polda Kepri menggelar festival mural dan juga vaksinasi untuk memperingati Dirgahayu Humas Polri yang ke-70. Pada kegiatan ini sebanyak 20 peserta mengikuti lomba mural ini. Kegiatan ini juga tidak hanya dilakukan lomba mural, namun diikuti oleh ataupun digelar vaksinasi massal yang diikuti oleh ratusan masyarakat Kota Batam.
terpantau di lokasi sendiri sangat ramai ya, yang masyarakat Batam yang berdatangan di tempat terowongan pelita Kota Batam ini. Demikian, ya. Oke, lalu bagaimana dengan dukungan pemerintah Kepulauan Riau sendiri dengan adanya kegiatan mural yang diadakan oleh Polda Kepri? Ya, ada. Pada kegiatan ini beberapa kepala daerah turut hadir, di antaranya Wakil Gubernur Kepulauan Riau, yakni Marlin Agustin. Usai menghadiri kegiatan festival mural ini, Marlin mengatakan bahwa kegiatan ini sangat positif dan pemerintah daerah, khususnya di Provinsi Kepulauan Riau, ikut mendukung penuh program ini. Kegiatan ini merupakan kesempatan bagi masyarakat yang memiliki jiwa seni untuk menunjukkan bakat seninya, bakat seninya, khususnya seni, lukisan ataupun mural. Demikian ya. Oke, Roni, lalu kapan kegiatan ini akan berakhir dan juga pengumuman kejuaranya nanti dari peserta lomba mural tersebut? Baik, Festival Mural tahun 2021 ini sudah berlangsung selama 2 hari ya, yakni dari 29 hingga 30 hari ini ya, Oktober 2021 Mas Troy. Untuk perlombaan mural sendiri sudah dilakukan sejak kemarin dan akan finish pada sore ini yakni pukul 15.00 ataupun jam 3 sore waktu Indonesia bagian Barat. Selanjutnya hari ini juga akan dilakukan pengumuman kemenangan yang diselenggarakan pada pukul 14.00. Kegiatan ini dilakukan dengan mengedepankan protokol kesehatan COVID-19 yang cukup ketat. Dari pantauan kami juga terlihat para pengunjung masyarakat Kota Batam yang datang ke sini semuanya wajib menggunakan masker ketika masuk di lokasi terowongan pelita ini. Demikian ya. Baik, terima kasih rekan Roni melaporkan langsung dari Kota Batam. Selamat kembali bertugas. Kita beralih ke Jawa Timur, Tribuners. Bea Cukai Madura memusnahkan jutaan lebih batang rokok ilegal senilai 5 juta lebih pada Jumat 29 Oktober kemarin. Jutaan batang rokok ilegal itu dimusnahkan dengan cara ditimbun di dalam tanah di area TPA Angsanah, Pamekasan, Madura. Penindakan tersebut diperoleh dari informasi yang disampaikan masyarakat dan juga hasil penggalian informasi serta surveillance. Selengkapnya akan disampaikan rekan jurnalis Tribun Madura, ada Kuswanto Ferdian yang kini sudah terhubung bersama kami. Halo Kuswanto. Halo rekan Dia, selamat siang bersama dengan saya Kuswanto Ferdian, reporter tribunmadura.com di Kabupaten Pamekasan. Baik, Kuswanto, bisa Anda informasikan detail ini, jumlah rokok ilegal yang dimusnahkan oleh Bea Cukai Madura? Baik, rokok ilegal yang dimusnahkan oleh Bea Cukai Madura ada sebanyak 5.329.166 batang. Kemarin pemusnahan ini dilakukan di TPA Angsanah Kabupaten Pamekasan dan disaksikan langsung oleh jajaran TNI Polri beserta juga jajaran dari pemerintahan Kabupaten Pamekasan dan juga dari Kejaksaan Negeri Pamekasan. Pemusnahan ini dilakukan dengan cara ditimbun di dalam tanah sekitar 5 meter dan ada juga yang 10 meter. Sejumlah jutaan rokok batang ilegal itu ditimbun di dalam tanah lalu disiram dengan air. Setelah itu ada yang dibakar dan juga ada yang ditimbun langsung menggunakan sampah. Setelah semuanya bertumpuk, akhirnya daripada petugas itu menimbunnya menggunakan ekskavator. Begitu, rekan Dea. Oke, lalu berapa kerugian yang dialami negara dari hasil penindakan rokok ilegal ini? Baik, berdasarkan hasil wawancara yang sudah dilakukan, kerugian negara dari 5 juta lebih jutaan batang rokok ilegal yang dimusnahkan ini sekitar 2,3 miliar negara mengalami kerugian. Nah ini dia merupakan hasil penindakan dari 12 Oktober 2020 sampai 30 Juni 2021. Ilegal ini di kabupaten yang ada di Madura, yaitu ada 4 kabupaten, Bangkalan, Sampang, Pamekasan, dan Sumeneb. Begitu rekan Dea. Oke, Kuswanto, berapa kali penindakan yang dilakukan Bea Cukai Madura sehingga dapat mengamankan jutaan ini berarti? Baik, kemarin saat konversi pers dari pihak Kepala Bea Cukai Madura menjelaskan bahwa dari 5 juta lebih jutaan batang rokok ilegal yang dimusnahkan ini hasil dari penindakan 151 kali penindakan.
Nah, sebanyak 151 kali penindakan itu dilakukan di berbagai kabupaten yang ada di Madura, yaitu tersebar di 4 kabupaten. Jadi penindakan ini dilakukan saat ada mobil box yang sedang mengirim jutaan batang rokok ilegal ini. Jadi mereka cegat di pintu masuk Suramadu, ada juga yang diambil dari warung-warung masyarakat, dan juga ada warung-warung yang tersebar di pasar-pasar tradisional juga diamankan ketika ada rokok ilegal. Karena Bea Cukai Madura ini membentuk satgas di berbagai kabupaten, yaitu Satgas Operasi dalam menegakkan aturan rokok ilegal itu tidak boleh beredar di Madura. Begitu rekan Dea. Baik, Tribuners, rekan Kuswanto juga sudah berhasil mendapatkan keterangan dari Yanwar Kaliandra selaku Kepala KPPBC Tipe Madya Pabean C Madura. Berikut keterangan lengkapnya kami tampilkan. Ya, tolong ada Pak Zainul, tolong nanti tulis ada email si Punga, ada nomor telepon pengaduan, siapa oknumnya, biar kita selesaikan sama-sama Bapak Ibu. Ini terlalu banyak fitnah. Kita sudah tidak terima apapun. Kita mengedukasi masyarakat. Kita pengen masyarakat itu baik. Tapi kita terus difitnah. Tidak apa-apa, itu tantangan buat kami. Tapi kami pengen buktikan bahwa fitnah itu tidak benar. Jadi ayo jangan dikembangkan fitnahnya, tapi suruh buktikan itu. Jangan ngomong aja salesnya siapa namanya, kirim kemana. Tribuners, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam live update hari ini. Jangan lupa saksikan live update selanjutnya di seluruh kanal media Tribun Network. Masih di tengah pandemi, kami kembali mengingatkan kepada Anda untuk terus menerapkan protokol kesehatan dimanapun Anda berada. Saya Diamita mewakili kru yang bertugas pamit. Terima kasih dan sampai jumpa. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Sengkong, kemudian desa Tengkudacing, kemudian juga ada di desa Manjawutung. Di tiga desa ini juga ada sedikit tantangan untuk PLN Kaltara, ya. Salah satunya juga terkait dengan akses jalan, yang mana di salah satu di desa Tengkudacing ini akses jalannya sangat tidak memadai seperti itu. Kebanyakan juga tiang-tiang listrik yang ada di Tengkudacing ini mengalami roboh akibat dari tanah-tanah yang longsor seperti itu, deh. Baik, Tribuners, terkait hal ini rekan Resna sudah berhasil mendapatkan keterangan dari Bupati Tanah Tidung, Ibrahim Ali. Berikut kami tampilkan keterangan selengkapnya. Kepada masyarakat kita adalah salah satunya menuntaskan berbicara tentang infrastruktur untuk listrik dan lain-lain. Dan mudah-mudahan ini juga membawa dampak yang positif buat pelaku ekonomi dan lain-lainnya. Mungkin dengan mengucapkan terima kasih kepada teman-teman PLN dan mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, segala sesuatunya terlaksana dengan baik dan tepat, tidak ada halangan satupun, maka wajib kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Kita menuju ke Sumatera Barat, Tribuners. Seorang laki-laki di Kota Padang membuat miniatur menara. Untuk lokasinya berada di Jalan Klenteng, Kecamatan Padang Barat, Kota Padang, Sumatera Barat. Sebuah miniatur yang mirip dengan Menara Eiffel ini dibuat dari bambu dan juga papan triplek. Dan kabar selengkapnya terkait kerajinan ini akan disampaikan rekan Rezi Aswar, jurnalis Tribun Padang yang kini sudah tergabung bersama kami. Halo Rezi. Halo Dea. Rezi, bisa Anda ceritakan terkait di mana dapat ditemui pengrajin miniatur menara dari bambu ini? Lebih detailnya. Iya, untuk lokasi pengrajin menara atau miniatur menara Eiffel ini dapat ditemui di Jalan Klenteng, Kecamatan Padang Barat, Kota Padang, Sumatera Barat, di mana lokasi ini tepat berada di pinggir jalan atau di bangunan kota tua di Sumatera Barat atau di Kota Padang tepatnya, begitu. Untuk
Iya, Rezi, bagaimana dengan bahan-bahan yang dibutuhkan, apa saja, dan proses pembuatannya juga berapa lama ini, berdasarkan informasi yang sudah Anda dapatkan? Iya, ini untuk karya yang unik ya, di mana bahan dasarnya dibutuhkan yaitu bambu dipotong-potong sehingga itu dirawat sekecil mungkin seperti lidi, lalu digabung-gabungkan itu. Untuk bahan lainnya sebagai alas itu digunakan papan triplek ya. Untuk pemotong yang digunakan yaitu pemotong kuku yang untuk dipotong setelah dijadikan seperti lidi, dipotong dengan menggunakan gunting kuku. Dan selanjutnya lem kayu digunakan untuk menggabungkan bambu-bambu tersebut sehingga membentuk karya seperti Menara Eiffel gitu deh. Oke, lalu untuk ide pembuatan ini didapatkan atau dipelajari pengrajin miniatur menara ini dari mana, Rezi? Iya, untuk pengrajin sendiri bernama Budi Hartanto ya, atau dikenal oleh warga sekitar Hengki, di mana warga ini mendapatkan ide ini dari saat itu beliau pernah tersandung masalah sehingga harus ditahan di penjara di Semarang, di lapas Semarang. Dan beliau di sana mempelajari dari teman beliau cara membuat miniatur seperti kapal atau rumah adat atau Menara Eiffel seperti yang dibuat sekarang ini. Dan saat itu belajar sampai saat ini membuat karyanya gitu. Untuk proses pembuatan sendiri membutuhkan waktu sekitar 3 minggu karena beliau tidak hanya bekerja membuat kerajinan ini sehari-hari, namun ada juga pekerjaan lain yang dikerjakan gitu dia. Baik, Tribuners, rekan Rezi juga sudah menemui Bapak Budi Hartanto selaku pengrajin miniatur menara ini. Kita simak berikut keterangan lengkapnya. Ada 3 macam lah. Apa saja itu? Kayak rumah adat Minang atau kapal layar. Ini untuk satu kerajinan ini di tahun berapa? Dari tahun berapa? Ada yang 500. Biasanya itu pajangan atau gimana? Iya. Ya kalau kayak kafe-kafe atau apa itu kan bisa untuk suatu koleksi atau apa. Biasa. Kesulitan membuat ini apa? Menyusun bambunya ini. Bambu yang sudah dirawit nih, nyusun itu agak lama. Itu ada pakai ukuran dulu atau pakai apa dulu? Kita nggak pakai ukuran apa-apa, cuman ya insting aja gimana cocoknya pantasnya lah untuk bikin menara ini. Ini pekerjaan Om sehari-hari memang membuat ini atau ada yang lain lagi yang lain? Ada yang lain aja, kayak jaga sarang burung ya. Kalau buat ini sekali-sekali pas ingin buat lah gitu baru kita buat. Prosesnya satu menara ini atau satu kreasi ini berapa lama proses pengerjaannya? Kalau paling lama berapa, paling cepat berapa lama? Kalau cepatnya sekitar 1 minggu bisa. Kalau lama-lama ya kayak sekarang ini ya sekitar 3 minggu lah. Kita menuju Lampung, Tribuners. Aksi ruda paksa yang dilakukan seorang ayah terhadap anaknya kembali terjadi. Kali ini menimpa remaja putri 16 tahun dan kedua adiknya yang masih balita asal Bandar Lampung. Pelaku merupakan ayah ketiga korban dan mirisnya. Aksi itu dilakukan saat sang istri berada di rumah. Selengkapnya akan disampaikan rekan jurnalis Tribun Lampung, ada M. Joviter Husin, yang kini sudah terhubung bersama kami. Halo Joviter. Halo Dea. Bisa Anda informasikan bagaimana modus yang dilakukan pelaku ini ya untuk melakukan perbuatan asusila terhadap 3 anaknya ini? Tadi juga disebutkan bahwa istrinya saat itu berada di rumah. Ya, baik ya. Tindak asusila yang dilakukan oleh tersangka berinisial DM ini sudah berjalan sejak tahun 2017 lalu, di mana salah satu korban yang sekarang ini sudah berusia 16 tahun merupakan berstatus anak tiri dari istri kedua oleh tersangka. Tindak pidana asusila ini dilakukan tersangka saat istri dan anggota keluarga lainnya sedang tertidur. Dan tersangka sengaja mencari-cari celah untuk melakukan perbuatan tersebut. Baik, Dea. Oke, Joviter, bagaimana kasus ini akhirnya bisa terbongkar? Ya. Pengungkapan kasus sendiri berawal dari laporan keluarga korban dan
LSM pemerhati perempuan dan anak yang masuk di Mapolda Lampung pada tanggal 14 Oktober silam. Setelah melakukan penyelidikan, aparat Subdit 4 Renata di Krim Polda Lampung berhasil mengidentifikasi pelaku yang tak lain adalah bapak tiri korban. Namun dari hasil pengembangan selanjutnya ternyata bukan hanya satu korban, melainkan ada 2 korban lagi yang juga anak dari tersangka. Adapun salah satu di antara korban yang masih berusia 2 tahun merupakan anak kandung dari tersangka. Baik, Dea. Oke, lalu bagaimana dengan kronologi penangkapan pelaku ini, DM? Seperti apa? Ya, tersangka ditangkap tanpa melakukan perlawanan setelah aparat kepolisian mendatangi rumah tersangka di sekitar wilayah Bandar Lampung. Tersangka tak dapat menyangkal lagi perbuatannya setelah ditemukan beberapa alat bukti yang mengarah pada tindak pidana tersebut. Bahkan tersangka juga telah mengakui telah melakukan tindak asusila terhadap ketiga anaknya. Dan hal itu tanpa diketahui oleh istrinya meski telah berlangsung sejak 2017 yang lalu. Baik, Dea. Oke, Tribuners, berikut akan kami tampilkan keterangan terkait kasus ini dari Kombes Pol Zahwandi Pandra Arsyad, Kabid Humas Polda Lampung. Penangkapan terhadap seorang tersangka bernama DM alias Endang yang berjenis kelamin laki-laki berusia 56 tahun, kemudian pekerjaannya adalah sebagai tukang parkir di salah satu pasar di Waihalim. Berdasarkan pemeriksaan-pemeriksaannya ada, memang pelaku ini merupakan dari satu keluarga ini merupakan anak ya, merupakan suami daripada suami keempat daripada istrinya sekarang saat ini. Jadi memang korban ini adalah seorang wanita berusia 16 tahun atas nama AJ. Usia anak 16 tahun anak AJ ini memang satu rumah. Memang mereka adalah satu rumah dan selalu di dalam melakukan aksinya diduga tersangka ini selalu mencari jam yang tepat untuk melakukan suatu tindak pidana percabulan terhadap anak di bawah umur itu, terutama pada saat-saat dini hari, di mana seorang ibu kandungnya itu sedang terlelap tidur dan sebagainya. Kenapa dia mencari jam-jam tertentu dan selalu memberikan ancaman apabila perbuatan ini ya disampaikan kepada ibundanya maka akan diceraikan ibundanya. Seperti itulah. Dari Lampung kita menuju ke Jawa Tengah. Kepolisian mengungkapkan fakta terbaru terhadap hasil penyidikan kasus mahasiswa GE 20 tahun yang tewas saat diklat Menwa UNS Solo. Kapolresta Solo Kombes Pol Ade Safri Simanjuntak mengungkapkan hasil autopsi GE telah di tangannya alias sudah keluar pada Jumat 29 Oktober 2021 kemarin. Hasil autopsi diterima tim penyelidik Polresta Solo langsung dari Rumah Sakit Bayangkara Semarang. Untuk mengetahui lebih detailnya sudah bergabung bersama kami rekan wartawan dari Tribun Solo, ada Fristin Intan yang akan menyampaikan laporan lengkapnya. Halo Fristin. Halo rekan Fristin. Iya, iya. Fristin, bagaimana bisa Anda sampaikan hasil dari autopsi ini? Baik, terkait dengan hasil autopsi yang disampaikan oleh Kombes Pol Ade Safri Simanjuntak mengatakan bahwa sekitar pukul 11 siang pada Jumat 29 Oktober 2021 mengatakan bahwa hasil autopsi sudah diterimanya dari Rumah Sakit Bayangkara Polda Jateng, dan dari hasil itu ditemukan bahwa akibat dari kekerasan, maksud saya penyebab dari kematian GE adalah akibat luka kekerasan tubuh yang mengakibatkan luka lemah sehingga saat dibawa ke rumah sakit sudah dinyatakan meninggal, begitu deh. Oke, berarti juga sudah diketahui ya benda yang digunakan untuk memukul itu, Fristin? Baik untuk benda ataupun alat yang digunakan untuk memukul ataupun menyebabkan kematian pada G ini sampai saat ini pihak kepolisian belum bisa memastikan secara detail apakah benda itu dalam bentuk apa. Namun dari pihak kepolisian sudah melakukan penyelidikan terhadap 23 saksi yang ada di berupa panitia, peserta, dosen, dan juga orang tua dari GE ini sendiri. Dan hasilnya memang dari lokasi TKP yang ada di UNS, memang ada beberapa barang bukti yang sudah disita, salah satunya ada
senjata replika dan helm milik DE yang ada saat masa yang digunakan saat diklat pada beberapa waktu lalu. Ya. Oke, Christine. Lalu apa lagi agenda lanjutan penyelidikan dari kepolisian? Baik, terkait dengan agenda selanjutnya dari pihak kepolisian langsung akan melakukan penyelidikan terhadap hasil otopsi ini sendiri, mengingat hasil otopsi ini hanya bisa dibaca oleh pihak ahli dari Polres Masaya dari Rumah Sakit Bayangkara, sehingga dilakukannya penelusuran lebih lanjut dari hasil itu sendiri, dan hasil otopsi ini nanti akan menjadi rujukan nantinya untuk pihak kepolisian akan menetapkan siapa saja yang menjadi tersangka dalam kasus ini. Ya. Baik, Tribuners, rekan Christine juga sudah berhasil melakukan wawancara bersama Kombes Pol Ade Safri Simanjuntak selaku Kapolresta Solo terkait kasus mahasiswa yang meninggal dunia saat diklat Menwa UNS Solo. Berikut kami tampilkan selengkapnya. Bahwa hari ini Jumat tanggal 29 Oktober 2021 sekira pukul 11.00 kami tim penyidik Satreskrim Polresta Surakarta telah menerima hasil otopsi terhadap jenazah almarhum Gilang Endi Saputra dari Rumah Sakit Bayangkara Semarang Bidokes Polda Jawa Tengah, yang mana dari hasil otopsi tersebut disimpulkan bahwa penyebab kematian adalah karena luka akibat kekerasan tumpul yang mengakibatkan mati lemas. Berangkat dari hasil otopsi yang sudah kita terima oleh tim penyidik kembali nanti akan melakukan serangkaian kegiatan penyidikan untuk meminta keterangan ahli yang terlibat atau dilibatkan dalam kegiatan otopsi dari tim kedokteran forensik pada saat dilakukan otopsi terhadap jenazah. Kekerasan benda tumpul itu dibuktikan dengan luka di mana saja? Nanti kita, karena ini konsumsi penyidikan yang masih sedang berjalan. Kami akan kembali seusai jeda berikut, Tribuners, tetaplah di live update. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerbegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu Mas, ya, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit begitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerbegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu Mas, ya, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau
Ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu ya. Dok, saya ini Menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Terima kasih Anda masih menyaksikan live update. Kita menuju ke kabar berikutnya. Kebakaran terjadi di Jalan Toka Sirang, Kelurahan Tema Leba, Kecamatan Bara, Kota Palopo, Sulawesi Selatan pada Jumat 29 Oktober sore. Satu tewas dalam insiden kebakaran yang menimpa sebuah rumah kayu itu. Api melalap seluruh bagian hingga rata dengan tanah. Informasi lengkapnya akan disampaikan rekan Arwin Ahmad, jurnalis Tribun Timur yang kini sudah tersambung bersama kami. Halo Arwin. Ya, halo rekan Dea dan Tribun. Arwin, bisa Anda ceritakan kronologis kebakaran ini bisa terjadi? Ya, terima kasih rekan Dea dan Tribuners. Jadi dapat kami laporkan bahwa peristiwa kebakaran menimpa sebuah rumah di Jalan Toka Sirang, Kecamatan Kelurahan Temalembak, Kecamatan Barak, Kota Palopo, Sulawesi Selatan. Insiden ini terjadi pada hari Jumat 29 Oktober 2021 sekitar pukul 15.50 WITA, di mana pada peristiwa kebakaran tersebut satu orang meninggal dunia bernama Bapak Haji Marjuni, usia 71 tahun, dan pada saat kejadian korban dilaporkan sedang melaksanakan sholat asar di dalam kamar. Saat kejadian dia hanya bersama sang istri di rumah tersebut. Sementara sang istri bernama Hadja Intan, usia juga 71 tahun, saat itu sedang berada di teras rumah, dan ketika berada di teras dia melihat muncul api dari atas plafon di bagian dalam rumah. Dalam keadaan panik, Hadja Intan atau istri dari korban ini meminta pertolongan kepada warga. Namun dalam hitungan menit api yang begitu cepat melalap karena materialnya dari kayu itu begitu cepat menghanguskan rumah dan suami dari Hadja Intan ini, yaitu Bapak Marjuni yang masih berada di dalam rumah. Begitu rekan Dea. Lalu apakah penyebab dari kebakaran ini sudah diketahui, Arwin? Ya, dari hasil identifikasi tim Inafis Polres Palopo yang tiba usai kejadian, penyebab kebakaran ini juga karena arus pendek listrik atau korsleting listrik begitu rekan Dea. Oke, lalu seusai kejadian ini apakah korban meninggal tadi langsung dimakamkan atau bagaimana? Ya, kurang dari 2 jam usai kejadian dan jasad korban dievakuasi dari bekas kebakaran. Kurang dari 2 jam korban langsung dimakamkan di pekuburan setempat. Begitu rekan Dea. Baik. Tribuners, rekan Arwin tadi juga sudah melakukan wawancara terkait hal ini bersama Kapolsek Wara Utara Palopo, itu Abdul Aziz. Berikut kami tampilkan selengkapnya. Sementara sholat, tiba-tiba Haja Intan melihat ada api di atas plafon. Setelah itu dia keluar ke teras berteriak untuk minta pertolongan. Namun bersamaan dengan itu api cepat melalap rumah karena itu tadi disertai dengan kebakaran. Setelah kami sampai TKP, setelah kembali bahwa rumah sudah rata, namun tetap diamankan oleh mobil pemadam kebakaran yang bersamaan kami datang tiba di TKP. Pemadam kebakaran ada 3 unit. Beberapa waktu lalu, video aksi pemukulan sejumlah warga terhadap seorang